Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022, Oktober 2022. Ya, cari di internet nasabnya itu ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Dia menolak. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air, ya Bang. Ya. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Ya. Jadi kalau ada orang heran sekarang, kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya habaib ini bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA, dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang gimana anaknya. Nauzubillah, bisa-bisa ateis, tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi pada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang, sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1 sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam, dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan, Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Ba'lawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Fa'lam la ilaha illallah, itu coba baca ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu. Sekarang sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, pengajian. Cuman YouTube ini kan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir, mana sesat, mana hidayah. Karena YouTube itu mesin, dia hanya menunjukkan apapun informasi yang mau dicari, dia paparkan semua. Mau apa, mau surga, mau neraka, ada semua. Maka kalau kita mau selamat, kita ngaji, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke pondok-pondok besar. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G. G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun di atas tuh. Baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Ba'lawi ini adanya belah sini. Ketemunya di sana satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Mana pondok besar pembenci habaib? Tunjukkan sama saya. Lirboyo,
Kiai Kafabi, pencinta habaib. Pelosok, Gus Kausar beserta para kiai, pencinta para habaib. Tebu Ireng, pencinta para habaib. Mana pondok-pondok besar yang membenci para habaib? Mereka adalah pencinta para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil, dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil, dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin tentang pernyataan Ustadz Abdus Somad. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Tentang Buya Yahya dan Ustadz Abdus Somad. Beliau berdua ini kan pembela Habib Ba'alwi ini. Bagaimana pandangan Gus Lutfi tentang beliau berdua? Bebas mau yang mana saja. Wah, mohon maaf kalau yang soal mereka berdua saya nggak terlalu banyak mengikuti soalnya ini. Jadi ya nggak bisa memberikan tanggapan banyak. Cuman di pandangan saya sih beliau berdua ahli sunnah wal jamaah. Kalau Ustadz Abdus Somad itu di beberapa waktu lalu pernah sering bersinggungan dengan masalah Banser ya kalau nggak salah ya. Dia NU atau bukan saya nggak tahu. Lihatannya NU atau bukan, mungkin bisa dikoreksi sama yang lainnya sih. Pemikiran beliau kelihatannya banyak mengikuti Yusuf Kordowi ya, mungkin ya awal-awal itu ya. Mungkin bisa dikoreksi sama yang lainnya lah. Kalau Buya Yahya saya nggak banyak mengikuti sih, tapi ya wajar semua sih beliau ini sih. Cuma Buya Yahya kan memang pernah sekolah di Tarim ya kalau nggak salah ya, atau di Dawa ya. Iya. Silakan dikoreksi sama yang lain. Baik. Mana Gus Din? Atau saya tampilkan videonya dulu, suaranya aja. Salah satu Ya, video. boleh. Ya, boleh. Untuk Oke, ini ya suaranya aja ya. Kalau visualnya tidak saya tampilkan. Nggak kedengaran ini. nggak Enggak kedengaran. kedengaran. Enggak kedengaran ya? Enggak. Sebentar. Akan sama Google Meet dianggap feedback itu, makanya nggak bisa masuk Sebentar, suaranya. saya pakai iPad aja. Sebentar. Tenang. Menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Kalau ini kedengaran. Ya, Ibarat Ya. makan Kedengaran udah. bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari menolak Habib. Ini saya Nanti ulangi. lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Jadi ya menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama,
hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati ini sedang menggerogoti kita, maka kita tetap mencintai para habaib, Sufyan Rasulullah, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang ya. Jadi dari kecil kita nyapu halaman, nyapu. Itu salah satu short tentang Ustadz Abdul Somad, relasinya dengan pendapat beliau tentang habaib. Jadi beliau itu dalam pandangan saya diksi Habib itu sebagai kata ganti atas frase cucu Nabi. Jadi Habib itu adalah cucu Nabi, sebagai kata ganti gitu. Tapi bagaimana ini tanggapan dari Kiai Ahmad dulu deh? Bagaimana tentang video barusan? Ya, UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Nah, jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU.
Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim tuh. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu, kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama, itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis, dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin. Ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, gitu. Bukan hanya tekstual, hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya. Bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf, kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya.
Kita lihat kiai-kiai NU nih, Cah. Kiai NU, kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren, tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rizki, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube gitu. ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube, ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan, itu mereka, itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama, yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Gak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda. Tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja. Jangan marah-marah. Ya kan? Nah, demikian, Kang Mas Rifki. Ya. Saya jadi ingat tentang kalamnya Imam Malik yang kalau ketahuan ada cucu palsu yang mengaku sebagai istri Nabi, kemudian itu diviralkan dan diviralkan dan dipukuli begitu. Itu kan artinya Dapat hukuman begitu kan. Itu kan artinya Imam Malik kan memperbolehkan bahkan menyarankan untuk memverifikasi setiap pengakuan kan begitu ya, termasuk terhadap Habib itu sendiri. Iya. Tetapi saya namanya itu qaul ya. Nah, qaul ulama boleh kita ikuti, boleh tidak, kecuali yang ada dalil yang lebih kuat daripada qaul itu. Saya kira sah-sah saja Imam Malik untuk mengatakan itu. Bahwa orang yang mengaku sebagai cucu daripada Nabi Muhammad SAW kemudian tidak terbukti, itu harus diviralkan dan harus dipukulin. Saya setuju sampai diviralkan,
Viralkan. Tapi saya tidak setuju sampai dipukulin. Ya, tidak ada itu. Ya, jadi kita akan batasi sampai diviralkan, dan kita akan menjaga tidak adanya orang-orang yang menghakimi orang yang mengaku cucu Nabi sehingga itu harus dipukulin dan sebagainya. Kalau mereka sebelum ini itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka sangat yakin mereka cucu Nabi, kemudian ketika ada dari Wali Songo yang mempunyai silsilah jar Wali Songo itu kemudian mengaku juga sebagai cucu Nabi, dipukulin oleh mereka. Itu ada preseden itu, tetapi bagi kami itu tidak. Karena itu hanya ucapan Imam Malik, tidak ada dalil dari Al-Qur'annya, tidak ada dalil dari Al-Hadisnya. Perkataan Imam Malik adalah perkataan ulama yang boleh diikuti, tetapi juga bagi yang mau tidak mengikuti itu tidak menjadi permasalahan. Karena itu hanya sebatas pendapat seorang ulama. Setiap ucapan seseorang bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Mas Gus Lutfi. Seingat saya yang Mas Rifki barusan katakan itu mengenai ucapan Imam Malik itu pernah dikatakan oleh Habib Bahar Smith ketika di pengadilan, ditanyakan oleh hakim, kenapa kok kamu memukuli orang ini gitu. Dijawab pakai ucapannya Imam Malik tadi. Seingat saya begitu. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada dasar habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Nah, ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh. Jamaahnya itu ditutup untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis, standar santri-santri NU. Saya begitu aja. Mereka tidak mau menjadikan jamaah mereka kritis standar santri-santri Nahdlatul Ulama. Karena memang mereka bukanlah fungsionaris, pejuang-pejuang ajaran Wali Songo, ajaran Nahdlatul Ulama. Juga yang terakhir, bahwa dari perbincangan kami tadi, Ustadz Wafi bukan representasi santri Nahdlatul Ulama, bukan representasi santri Nusantara yang mengatakan bahwa ilmu nasab itu salah satu kaidahnya surah istifadah cukup untuk dijadikan tools pengisbat nasab walaupun bertentangan dengan kitab. Dan kitab nasab hari ini yang bisa dibaca, yang mengisbat Balawi, yang dikarang abad ke-15 Hijriah, itu bisa mengisbat nama-nama sampai ke Nabi Muhammad tanpa harus ada referensi sebelumnya. Ini tidak representasi para santri, apalagi para kiai-kiai. Jadi tidak boleh masyarakat untuk menghakimi atau mempunyai kesimpulan bahwa santri-santri di pondok-pondok pesantren tidak ilmiah hanya gara-gara Ustadz Wafi. Demikian. Jadi itu ya teman-teman, tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang mana pernyataannya Ustadz Abdul Samad yang mengatakan kalau tidak mencintai keturunan Nabi, nanti lama-lama tidak mencintai Islam gitu ya teman-teman. Jadi ditanggapi oleh
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang harus dipercaya itu bukan Habib katanya ya, yang harus dicintai, karena rukun Islam itu 5 dan dijelaskanlah, dan rukun iman itu ada 6. Jadi di dalam rukun iman itu tidak ada yang harus mempercayai Habib katanya, tapi yang ada itu hanya ya rukun imam lah. Rukun imam ada 6: percaya kepada Allah, kitab Allah, kepada utusan Allah gitu ya, pada qada dan qadar gitu ya, dan seterusnya ya. Tapi di situ tidak ada yang menyebutkan harus mempercayai Habib gitu ya. Ini tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang masalah tanggapan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad yang mengatakan kalau tidak mencintai ya artinya diwajibkan. Kalau menurut Abdul Somad itu wajib mencintai dzurriyyah Nabi gitu ya, mempercayai, mencintai gitu ya. Kalau tidak mempercayai, tidak mencintai dzurriyyah Nabi, nanti lama-lama tidak mempercayai Islam. Makanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menanggapi tentang pernyataan, misalnya boleh-boleh saja membela Pak Alawi, tapi tunjukkan dalilnya. Ini saya menantang UAS, kata si Kiai Imad ya. Kiai Imad menantang UAS, kalau memang klan Ba'alawi ini tersambung, coba buktikan, tunjukkan ke saya mana dalilnya gitu. Selama ini UAS ini tidak pernah menunjukkan dalil katanya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.